Senyum. Udah senyum udah. Buat ada. Asal. 3, 2, 1. Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi sama aku Nadifa dan Aku Mada. dalam acara Ngobras, Ngobrol Asyik. Oke nih Mat, kali ini kita akan membahas apa ini Mat? Oke, jadi kali ini tuh kita mau ngebahas persiapan kita untuk menjadi MC wisuda, Nat. Wow, ini ya deh, aku tuh kepo gitu loh. Iya, Kamu iya, iya. awal-awal waktu ditunjuk untuk menjadi MC wisuda itu perasaanmu gimana sih? Kalau aku sih pasti deg-degan ya, Nat. Apalagi aku tuh mikirin kalau nantinya itu bakal jadi MC yang utama Iya, iya. atau MC yang jadi bacain nama. Karena dua-duanya itu sama-sama susah, Nat. Iya sih, Beneran, bener. nggak segampang yang dibayangkan cuma baca doang itu enggak. Butuh persiapan yang wah gitu. Iya, apalagi kan kita kan habis ini tuh, kan kita kan ini lagi ujian, Iya. kita lagi SAS ya. SAT. Oh iya SAT. SAT semuanya akhir tahun gitu kan. SAT terus habis itu kita tuh kayak lagi belajar juga kan buat SAT. Iya, SAT. SAT. Buat SAT tadi. Jadi kita sambil belajar terus kita juga sambil latihan gitu. Iya. Tapi itu kayak ada tantangannya nggak sih dah? Iya, jadi seru lah, Nat, pokoknya. Iya, terus habis itu ya dah. Kalau misalkan aku nih, kalau buat latihan itu harus dibagi waktu dah. Jadi kita tuh harus manage waktunya. Iya, iya, Jadi iya. kalau misalkan nih waktu siang gitu ya pulang sekolah gitu aku belajar dulu, terus habis itu nanti pas waktu malam itu baru latihan. Kalau Baru kamu latihan gimana, MC. Nak? Kalau aku tuh kan latihannya udah habis kita pulang sekolah itu ya, Nat. Jadi kalau di rumah itu mungkin aku jarang latihan ya kalau latihan jadi MC. Jadi di rumah aku malah belajar, full belajarnya itu malah di rumah gitu. Oh Nat. gitu ya. Berarti kayak fokus latihannya ini di waktu kita tuh latihan pas di sekolah gitu. Iya, ya? jadi pas di sekolah aja, pas pulang sekolah itu loh. Berarti kayak sambil ini ya, sambil dinilai langsung gitu ya sama Pak Nur, kita Iya. kurangnya apa. Terus habis itu nanti kalau misalkan ada kurangnya kan bisa langsung kayak diulang. Iya, langsung dibenerin gitu loh, Nat. Bener. Terus habis itu ya ada, ini serunya itu ya ada. Kita tuh ini kayak ini tuh kesempatan terakhir kita ketika menjadi MC dah. MC Oh iya ya, MC wisuda. Karena Iya. tahun depan kita udah nggak bisa jadi MC lagi ya, Nat. Bener dah. Jadi kita tuh waktu kelas 9 nanti kita nanti yang melihat adik-adik kelas kita ini untuk menjadi MC, MC, gitu. iya, iya, Dan iya. sepertinya ya besok itu ya tahun kita nanti pas waktu kita jadi wisuda itu MC-nya Iya. ada Cintara, ada Malva, Malva. terus mungkin sama Macan dua ya? ini tuh ini gak sih anak-anak yang kelas 7 gak sih yang baru Iya, masuk mungkin ya. presenter itu. Mungkin banget. Karena kemarin juga pas lomba itu kan banyak ya, Nat, anak-anak kelas 6 SD gitu Ya, yang udah pinter-pinter banget gitu ya. Iya bener banget nih Da. Dan ngomong-ngomong nih Da, kalau tentang teks dari MC kamu sendiri ini Iya. kayak gimana menurutmu? Teksnya itu pokoknya pertama itu kita bacain, kalau aku tuh bacain nama dulu, nama anaknya, nama siswanya, terus bacain nama orang tuanya, terutama nama bapaknya, Nat. Iya. Tuh, gitu. Nama ayahnya gitu Iya, ya. tapi kan ini ya kadang-kadang itu anak-anak muda itu ya ada ya. Itu Iya. nama ayah, nama bapak itu terkadang itu dibuat mainan loh. Iya, padahal itu nggak boleh, tapi ini kayak Iya. sering banget. Udah kita Iya. coba di mana-mana gitu. Bener banget. Dipanggilnya tuh nama bapak. Apalagi apa, Nat? Ya, apalagi nih ya, itu kan kemarin ya, kebetulan tuh hari Jumat kemarin itu Iya. kan Pak Akil kan nyampein kan. Pak Akil tuh guru BK kita ya. Iya, Pak Akil guru tuh BK. nyampein kalau misalkan cobalah untuk berhenti manggil-manggil nama bapak itu ya. Iya, Karena iya. kan itu juga nggak sopan gitu kan. Nggak sopan. Karena kan kalau misalkan kita tuh dilihat gitu ya, didengar sama ayah kita langsung itu kayak apa kok dipanggil nama ayahnya. Iya. Sedangkan ayah kita itu, orang tua kita itu udah memberikan kita nama yang terbaik. Iya, Nama yang gitu loh. udah Kok malah bener-bener dipanggil nama bapak? sesuai dengan apa yang diinginkan gitu loh, malah dipanggil nama bapaknya. Itu Lah, nggak iya, Nat. boleh ya deh ya. Iya, nggak boleh itu Waduh. perbuatan tercela itu. Benar. Tapi kamu pernah nggak sih dah gitu? Jujur ya, Nah, jujur aku pernah sih dulu, Nah, cuman sekarang aku udah mengurangi lah. Maksudnya udah menghilangkan. Oh, menghilangkan. Iya, menghilangkan. Nggak mengurangi Insya lagi. Allah. Oh, insya Allah. Insya Allah menghilangkan. Bahaya. Kamu, Nat, gitu. kamu pernah nggak? Kalau aku nih ya, aku dulu tuh sempet pernah, karena ya kan kadang-kadang itu orang yang dipanggil nama bapaknya itu kan kesel ya deh. Iya, jadi kayak mau bales gitu ya. Iya, kayak mau bales gitu loh. Ya udah, akhirnya kan bales juga. Tapi ya gitu, kita harus bisa untuk kayak ya udah, kalau misalkan ada orang yang manggil kita nama bapak itu ya Ya udah, kita diemin aja ya. Iya. Gak peduli gitu. Iya. Tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya kita emang lagi kesel, ya kita pengen bales gitu loh, Nat. Iya sih, Jadi bener gak bisa banget. terkontrol gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Menurut kamu itu Gak apa-apa.
Harusnya tuh nggak boleh, tapi ya kalau Iya. kan kita emang lagi emosi ya, jadi kayak nggak terkontrol. Terus habis itu kita tuh jadi kayak gerem sendiri Iya, gitu. iya. Jadi pengen aduh anak ini gitu. Pengen bales gitu ya? Pengen bales gitu. Nah, boleh nih dah kamu contohin gimana sih pas waktu baca teks MC kamu yang manggil-manggil nama, terus habis itu setelah itu nama orang tuanya. Oke, Nat. Contohin. Bentar ya, aku ambil Oke, ini oke, dulu. oke. Jadi di sini teksnya tuh seperti ini, guys. Wow, panjang banget Wow, nih. Ini panjang banget. Tapi lulusan ini- Mugaru ada berapa? Ada 104 kalau yang tahun ini. Wih. Nah ini tapi aku dibagi dua kok, Nat. Oh, dibagi dua, Malva itu sama dibagi dua. Jadi Malva. mungkin 50-50 gitu ya. Oke, berarti harus adil ya. Iya dong. Oke, coba dah. Aku bacain beberapa ya. Wisudawan pertama, Aisyah Cahaya Kinanti, putri dari Bapak Mungki Triwanti Budi Lestari. Wisudawan kedua, Alea Kirani Zubed, putri dari Bapak Abidin Zubed. Wisudawan ketiga, Atikah Kaisatus Sajidah, putri dari Bapak Imam Subekti. Wisudawan keempat, Aulia Kusuma Wardani, putri dari Bapak Sunaryanto. Oke. Wah. Oke. Keren banget. Berarti ini ya, itu latihan buat jadi MC seperti itu ya. Itu butuh Iya, latihan iya. yang besar ya, deh ya. Butuh latihan yang emang rumit banget karena kita tuh harus nyesuaiin suaranya, Iya. kita harus nyesuaiin dengan nadanya, Terus pelafalannya tuh harus jelas, Nat. Karena ini nama orang tuh kan penting banget ya kalau misalnya Bener, kita bener ucapkan banget, gitu, apalagi iya. di acara formal besok. Iya, dan apalagi kan mungkin ya besok itu acara terakhir bagi kakak kelas kita yang kelas 9. Jadi itu kita tuh harus maksimal juga Iya. karena mereka itu pengennya itu kayak itu pengalaman terakhir dari Mugaru Iya, gitu. dan loh, kayak Jan. harus perfect gitu loh, Nat. Bener banget. Biar karena- pengalamannya tuh diingat-ingat baik gitu. Betul. Dan ngomong-ngomong soal pengalaman nih, Da. Kalau Iya. menurutmu pengalaman di Mugaru ini yang paling berkesan buat kamu itu apa? Kalau dari aku sendiri, Nat. Kalau aku dari aku sendiri ya pas aku join presenter nih, Nat, kayak ini tuh perubahannya pengalamannya tuh perubahan dari sebelum aku nggak join presenter, terus setelah aku join presenter itu kayak bener-bener perubahannya tuh bang gitu 180 derajat, Nat. Langsung beda gitu. Karena Kenapa tuh? Dulu tuh sebelum join presenter ya, Nat, aku tuh kayak kalau misalkan disuruh maju tuh kayak Iya. udah deg-degan banget gitu, Nat, sampai mau nangis, Nat, kadang-kadang. Oh, mau Iya beneran. Kayak mau nangis walaupun cuma di kelas yang isinya mungkin 25-an anak gitu ya. Iya. Kan tuh teman-teman kita teman-teman kelas kita juga gitu. Iya, loh. Terus kenapa malu? Tapi dulu tuh sebelum join presenter aku kayak gitu aja malu gitu loh, Nat. Oh. Tapi setelah join presenter maju ke depan dilihatin satu sekolah juga nggak malu sekarang. Oh, nggak malu. Berarti nggak punya malu sekarang. Iya, tapi ya masih ada malu dikit lah. Masih Cuman ada dikit. nggak terlalu nervous kayak yang dulu gitu. Oh, tapi yang penting masih punya urat malu ya, deh. Iya, alhamdulillah masih. Iya, karena kan kita juga nggak boleh over juga. Kita Iya, juga harus nggak boleh sampai malu-maluin iya, gitu ya. bener, nggak boleh sampai malu-maluin ya. Itu yang bahaya deh kalau misalkan Bahaya. sampai malu-maluin deh. Iya. Lebih baik malu-malu daripada malu-maluin. Betul. Tapi juga nggak dua-duanya sih juga. Kita Ya, harus labil tengah-tengah lah. Nggak boleh terlalu berlebihan. Nah, kalau bagi aku juga sama nih, Jan. Jadi Gimana, ikut Nat? presenter itu juga bisa bikin kayak aku tuh jadi lebih pede gitu loh, jadi Iya, lebih iya, percaya diri, terus juga lebih bisa nemuin passion aku yang sebenarnya. Terus habis itu juga dari presenter ini itu jadi buat aku tuh jadi tahu, oh ternyata aku tuh anaknya kayak gini, Iya, terus iya, kurangnya tuh gini, terus habis itu mungkin tanggapan teman-temanku itu gini, jadi aku bisa lebih menyikapi gimana nanti tanggapan itu dikasih ke aku gitu loh. Iya, dan kamu jadi juga tahu ya, Nat, bakatmu tuh di mana sebenarnya gitu kan. Bener banget. Terus habis itu juga karena kan kita kan juga ini kehitungan public speaker ya. Hitung-hitung kita tuh public speaker ini dan kita tuh jadi kayak merasa tahu, oh ternyata selera anak-anak muda itu seperti ini, terus Iya. juga selera anak-anak itu kayak gini. Terus kemudian waktu kita ngobrol dengan orang yang lebih tua itu seperti ini, jadi kita tuh jadi tahu dah. Jadi kayak Iya, iya, iya. etikanya itu kita tuh tahu. Kita tahu gitu ya, jadi Bener ngerti. banget. Berarti pengalaman berkesanmu tuh sama kayak aku ya, Nat? Iya sama. Terus kemudian juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lainnya ada kayak misal kita tuh rekreasi. Oh, kayak iya, gitu. iya, iya. Itu gak boleh dilupakan dong. Iya, ya. rekreasi terus lagi olah itu, Nat. Iya. Itu juga seru banget sih. Kalau menurutmu pas waktu olah itu yang paling seru itu ngapain? Waktu olah itu paling seru ya, Nat. Ini karena ini juga sekaligus pengalaman pertamaku gitu. Naik apa, Nat, ini Merapi itu loh, Oh, yang jeep naik itu, Nat? iya jeep Oh, Merapi iya, iya, itu iya. itu bener-bener seru banget, basah-basahan lah, terus
mas-masnya itu nyetirnya banter-banteran, cuma itu seru banget. Walaupun sedikit ugal-ugalan ya. Sedikit ugal-ugalan. Tapi itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain sih. Iya, dan di kota Jogja itu bener-bener emang pengalaman the best banget ya. Apalagi kan dengan teman-teman kita, dan mungkin kita tuh jadi kayak punya pengalaman tersendiri di sana. Dan terus kita tuh kayak foto-foto bareng. Terus kemudian pas waktu udah gak di Jogjanya, kita lihat foto-foto bareng itu jadi kayak pengen jadi kangen gitu ya. Apalagi kalau punya orang spesial. Waduh. Tapi aku emang pernah denger loh Nat, kayak pepatah gitu mengatakan di setiap sudut kota Jogja itu pasti ada ceritanya gitu. Dan itu kayaknya beneran deh. Oh ya, kalau kamu beneran? Nggak setiap sudut juga sih, cuman ya ada ceritanya. Ya, ceritanya bersama teman-teman gitu. Bersama teman-teman ya, berarti kayak ya bersama teman-teman itu orang spesialnya. Gitu, iya, orang yang lain-lain. Bersama teman-teman. Bersama teman-teman. Boleh nih dia, kamu spill dikit gitu. Apa ini bersama teman-teman? Kayak misalkan waktu jalan-jalan di Malioboro Nat, mau beli oleh-oleh gitu, terus mau beli apa ya? Kayak beliin keluarga kita sesuatu gitu loh Nat, yang dari Surabaya ini gitu. Itu seru banget sih jalan-jalan di trotoarnya Malioboro. Oh iya, bener banget. Terus habis itu apalagi ada pas waktu itu tuh hujan. Iya Nat, bener banget. God, itu itu waktu itu ya Nat, aku tuh cara balik ke bisnya, aku tuh naik apa coba? Naik becak. Oh, jadi kamu naik becak? Iya, jadi aku naik becak terus cuma becak bertutupkan plastik doang gitu loh Nat. Tapi itu seru banget Nat. Kamu kan gak basah ya Daya? Enggak. Balik ke bis. Aku hujan-hujanan dah. Oh, kamu hujan-hujanan ya? Jadi aku sama teman-temanku tuh ya, karena kan waktu itu kayak naik becak itu mikir dulu gitu loh. Soalnya apa? Naik becak tuh kan nggak bisa kan rame-rame gitu. Iya. Itu waktu itu becaknya itu udah gak ada dah, udah kosong. Dalam posisi tuh gak ada orang berhenti, yang pak becaknya tuh berhenti di deket-deketku itu gak ada. Ya saking udah deresnya kali ya Nat. Saking deresnya itu. Dan pada akhirnya tahu gak deh, ini pengalaman terseru. Iya, apa? Aku sama teman-temanku yang lain-lain itu lari dah dari yang pojokan Malioboro itu loh, yang pas kita keluar itu. Nah itu tuh kita tuh lari dah. Lari itu awalnya di trotoar, tapi kan ada kayak trotoar itu yang ditempatin sama pedagang-pedagang gitu. Jadi kan yang jualan gitu ya. Kan. Otomatis aku sama teman-temanku itu lewat jalannya. Jadi ya udah hujan-hujanan dah. Berarti kamu basah ya Nat? Iya. Tapi ya gak terlalu basah banget sih. Soalnya kan juga minggir-minggir juga ke trotoarnya. Dan itu lari terus sampai capek dah. Dan untungnya ya pas waktu udah mau deket-deket bis itu kayak ya agak jauhan dikit lah ya, itu ada teman-temannya itu kayak disuruh emang sama bapak ibu guru itu untuk mayungin kita gitu loh. Jadi kita dikasih payung. Nah itu tuh juga seru banget. Karena apa? Karena kita tuh harus cepet-cepetan dah. Soalnya yang kasih payung itu tadi itu harus ngasih ke yang lainnya juga gitu loh. Iya, jadi kita harus gantian ya Nat ya. Jadi kita harus lari-larian dah supaya itu capek banget. Tapi itu pengalaman. Tapi itu seru banget kan. Karena sama teman-teman yang emang spesial gitu loh. Orang jadi spesial itu teman-teman guys. Bener banget. Apalagi kan kita kan waktu SMP ini kan harus mencoba ya Daya. Iya. Kapan lagi nyoba lari-larian di Jogja di Malioboro? Karena kita ini termasuk anak baru gede ABG. Baru gede itu ABG. Iya kan. Baru tahu kepanjangannya. Kamu baru tahu ABG itu kepanjangan baru gede. Oke. Itu kamu tahu dari mana deh? Tahu dari mamaku biasanya. ABG mau jalan-jalan. ABG apa sih mah? Anak baru gede. Bisa aja deh mamamu deh. Kapan-kapan mamanya Mada ini harus diajak podcast nih deh. Waduh. Ngajak adik-adikku semua ya? Iya, rame gitu podcastnya. Kapan lagi gitu kan. Oke nih lah, kita jadi mainnya nah ya terlalu jauh ini. Kita harus balik ini. Gitu ya. Kita harus kembali lagi nih untuk membahas tentang MC-nya tadi. Iya. Kok bisa ya dari MC ke Jogja? Gak tahu juga, namanya juga ngobrol kan. Nah oke dah, kalau misalkan menurutmu tentang MC ini dah, itu prepare-nya selain latihan itu apa? Prepare-nya itu mental, mental. Iya. Jadi kita ini harus menyiapkan mental kita biar saat tampil nanti itu nggak grogi. Karena kalau grogi pasti itu ada salahnya. Atau sedikit ketelicuk gitu pasti kalau lagi grogi, iya kan? Iya, jadi kayak kita tuh harus benar-benar selain kita mempersiapkan cara baca kita itu tadi, cara baca teks, kita juga harus mempersiapkan mental kita. Iya, bener banget. Nggak salah nanti pas waktu manggil atau mungkin pas waktu bacain teksnya. Iya. Dan
Ada satu lagi dah. Apa, Nat? Kita harus menjaga tubuh kita, kondisi. Oh iya, bener Iya. banget. Jangan sampai di hari H sakit itu, waduh, Bener, kacau. Itu kacau banget ya. Apalagi kan kita habis ini juga udah ada gladi bersih loh. Iya. Di hari Rabu besok kita tuh udah gladi bersih. Supaya apa? Supaya penampilan kita nanti tuh mencoba biar maksimal. Iya, Jadi perfect pokoknya. deg-degan pokoknya. Dan aku yakin semua petugas wisuda yang lainnya juga merasa seperti ini, Nat. Karena apa ya, mikirnya itu kan ini di depan banyak orang, terus di acara formal, banyak orang-orang penting gitu, kayak bapak kepala sekolah atau bapak ketua PCM gitu-gitu ya, Nat. Gitu. Jadi ini kita tuh benar-benar harus perfect juga, karena ya kita walaupun kita nggak bisa sesempurna itu, tapi kita tuh berusaha untuk terus-menerus berjuang supaya kita tuh bisa jadi yang sempurna gitu. Iya, bisa jadi yang terbaik lah. Ya, yang terbaik gitu kan. Kita nggak bisa untuk menjadi yang paling sempurna, itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa berusaha untuk menunjukkan yang terbaik gitu loh. Wih, iya, siap. Buat siapa tuh? Oke, Nat. Ya buat Iya. petugas wisuda yang lain Iya. dong, petugas wisuda. Terus habis itu ya deh, itu tuh Iya, kita Nat. di hari Rabu itu ya, kan kita kan pergi ke gedung PWM, iya. Kalau menurut kamu nih, kamu kan yang tahun kemarin kan juga ikut kan ke PWM itu. Oh iya. Nah, itu kayak gimana sih, Dan? Tahun kemarin kan aku belum jadi MC itu, Nat. Masih jadi yang membacakan penerjemah Al-Quran. Oh, iya. Ya itu, jadi nanti aku yang baca Quran nih. Iya, aku yang baca Quran baru yang teman kita Aziza itu ya. Baca penerjemahan. Nah, pas itu aku pertama kali dateng itu langsung wow gitu. Ini beneran gedung kayak buat ini gitu. Karena tinggi, Nat. Terus dingin banget beneran di PWM tuh dingin banget, dan aulanya yang dibuat untuk acaranya itu gede banget, terus juga bersih gitu. Itu ya berarti Jadi, kayak iya. bener-bener perfect gitu ya. Iya, bener-bener perfect. Makanya kalau misalkan di sana itu, terus habis itu ya deh, kalau misalnya nih kamu bayangin pas kamu jadi kelas 9 nanti, Iya. itu perasaanmu gimana? Pas aku wisudanya ya, wih seneng banget sih. Nah, cuman aku tuh agak takut nanti kalau misalkan waktu wisuda, karena aku kemarin lihat itu ada pas aku jadi itu ya, yang membaca Quran. Kan aku di pojokan gitu, nah terus aku tuh lihat kakak wisudanya lagi dipanggil ke atas. Itu beberapa ada yang kayak kepleset gitu loh, Nat. Iya, tuh iya. Jadi gara-gara kan pakai high heels ya pasti kalau yang cewek. Nah, terus ada tangganya gitu kan. Nah, itu aku takutnya di situ, Nat. Kalau pas wisuda itu takutnya di situ. Berarti harusnya nyari aman aja deh. Kita pakai Sepatu gitu ya. Iya. biasa biar gak malu-maluin gitu. Masa kita mau dipanggil namanya terus habis itu kita tuh ini apa namanya, kita malah jatuh, malah kepleset. Iya, makanya itu, Nat. Terus nih dah, waktu kayak mungkin ya waktu kita nanti jadi yang anak kelas 9, Iya. itu pasti bakalan berkesan banget ya. Iyalah, pasti. Berkesan banget. Karena kan kita udah hari-hari terakhir ini berjumpa dengan teman-teman. Terus kita juga udah setelah itu kita udah beda sekolah mungkin ya. Iya. Terus kita juga berpisah sama teman-teman dekat kita gitu. Duh, kok jadi sedih ya? Aduh, kasian banget sih. Aduh. Kamu gak sedih apa? Kalau misalkan aku sih ya agak-agak sedih ya. Kak. Agak sedih. Karena ini ya apa namanya, kan kita emang harus nanti itu beradaptasi lagi. Iya. Dengan teman-teman yang baru, terus juga dengan lingkungan yang baru kita harus kayak beradaptasi lagi, kita harus berkenalan lagi, ngulang dari awal gitu kan. Iya. Capeknya itu di situ. Karena memang tiap orang tuh ada masanya, Nat. Betul. Aduh, jadi galau ini. Kok jadi galau gini ya? Tiap orang ada masanya, tiap masa ada Orangnya. Waduh. Waduh, jadi Oke. kayak kita tuh harus mengikhlaskan gitu loh. Kalau misalkan emang masa itu udah berakhir, Iya. emang waktu itu tadi itu udah mau habis, itu kita harus mengikhlaskannya. Karena kalau misalkan kita nggak bisa mengikhlaskannya, kita akan stuck di situ-situ aja. Iya, dan kita bakalan sakit hati sendiri gitu loh, Nat. Benar, karena kan kita nggak bisa ngelepasin mereka, terus kemudian Iya. karena kita tuh kayak masih berpikiran terus kalau misalkan kita tuh nggak bisa jauh dari mereka. Itu Iya. yang susah deh. Jadi kita nggak boleh berpikiran kita ini abadi gitu loh, Nat. Abadi bersama orang itu. Iya. Kalau misalkan kita tuh kalau terus berusaha untuk menjadi abadi gitu ya, untuk menjadi bersama terus menerus, itu kita nggak akan untuk mengenal orang-orang yang baru. Iya, dan itu nggak bakal terjadi, Nat. Abadi itu nggak bisa. Iya. Waduh. Kita harus melupakan masa lalu. Bener. Cinta abadi itu nggak ada. Cinta abadi itu nggak ada. Semuanya itu akan berakhir ya guys. Iya, karena emang balik lagi. Tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya. Yes. Sekarang makin galau ini. Gara-gara Mada. Ini vibes Cinrennya jadi galau. Galau emang. Karena
kita itu kita harus merupakan masa lalu dah. Iya. Iya, kita nggak boleh nge-stuck terus di masa lalu. Bener-bener banget. Kalau misalkan kita terus nge-stuck di masa lalu, kapan kita bisa membangun masa depan kita? Iya, Rat. Bener banget, Rat. Tepuk tangan atas kata-kata bijak kita hari ini. Galau. Kata-kata galau. Dua-duanya lah. Iya, dua-duanya. Walaupun kita galau-galau gini ya, namanya juga remaja ya. Iya. Kita tuh Jadi wajar aja, Nat. Kita harus bisa untuk berpikiran positif juga. Gitu. Jadi kita sambil galau sambil positif gitu. Karena kalau misalkan remaja tanpa galau itu nggak bisa kayaknya. Nggak bisa, itu kurang afdol gitu ya. Nggak afdol. Iya, walaupun kalau misalnya nih ada emang remaja itu emang dia tuh nggak peduli gitu kan tentang percintaan gitu, tapi dia tetap galau loh dah. Iya. Galaunya Jadi kayak itu beda dah tapi. Apa Nat? Galaunya itu karena dia itu yang pertama mungkin mikirin masa depannya, mikirin kayak nilainya mungkin, terus habis itu mungkin mikirin sama usahanya besok itu apa gitu. Iya, bener banget, Nat. Beda ya. Kita kan emang galaunya kadang-kadang buat percintaan juga. Waduh, kamu kali ya? Enggak ya? Enggak. Ini biasanya nunjuk ini dia yang galau. Loh. Ya. Oke. Tadi mau ngomong apa deh? Gak jadi deh. Aku udah lupa. Oke. Ini karena kalau makin lama ini makin galau ya. Jadi kita harus mengakhiri segmen ini ya. Kita akhirin aja, Nat. Kalau misalkan kita terus lanjut, ini segmennya jadi segmen galau ya. Iya. Bukan segmen yang jadi galau. Ya. Benar. Oke guys, berarti ini saatnya kita untuk pamit undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan kita ada salah kata atau mungkin kita ada salah pengucapan dan mungkin dapat menyakiti hati teman-teman semuanya, kita berdua mohon maaf. Dan akhirnya aku Nadifa dan aku Mada. Sampai jumpa di acara Ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.